Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Baik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan Anda dengan canda. Wow 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 wow. Apa kabar bro? Baik, kita sekarang masuk ke episode yang menjelang episode akbar kita nih Bang. Wih, cuman kalau ngomongin episode akbar lah ya, support dulu lah di Saveria, weh, Kak CS, bantulah awak ini Tolong kopi-kopi. Ya. Tanamannya nggak berubah-berubah nih bro, ini terus bro, nggak jadi gelas kopi bro. Tapi kita paham memang kadang-kadang kan kita harus menampilkan suatu produk yang bagus Yes. gitu kan, baru orang mau nyumbang gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum mau Nyumbang nggak apa-apa. neraktir kopi nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tapi kalau bisa kasih komen. Gitu. Ya. Bang ini tambah ini dong, tambah ini, Ya. tambah ini, itu kita juga appreciate sih. Biar kita bisa berkembang juga. Betul. Cuma memang kalau kita ngomongin akhir-akhir ini nih Keh, kan lagi masa Euro, pertandingan bola. Mau arah kemana nih Bang? Wah, ini arah-arah yang kalau nggak ada aktivitas ini, kalau kata teman-teman gue nggak seru nonton bola nih. Ya biasanya Hamin 1-2 minggu tuh ada WA masuk tuh. Ah, ada tiba-tiba grup arisan. Ada namanya, gue kaget juga tuh, arisan Euro, mak. Tapi sih bapak-bapak semua. Iya, bapak semua ya. Iya. Biasanya langsung tolong pilih. Tolong pilih. Terus Ada setor. sumbangan. Ada sumbangan, ada iuran. Ada iuran gitu. Ya cuman kalau yang itu gue rasanya juga salah sebenarnya. Ya, Kegiatan yang sebenarnya kalau dibilang seru-seruan tapi juga melanggar. karena ada unsur apanya Bang? Permainan. Nggak salah dong. Susah kali nih narik ininya nih. Ya cuman kalau kita ngomongin, gue lebih resahnya ke berita-berita terkait judi online. Ya, sampai ada yang bunuh diri. Oh banyak, sekarang udah katanya 80.000 anak di bawah umur 10 tahun sudah Kaca terjerat juga ya. judi online. Tapi lu relate gak sih Bang dengan judi online? Judi online-nya gue sih cuman tahu-tahu di sosial media ya. Tapi itu ada di sekitar lo gak sebenarnya? Ada mantan karyawan gue dengan judi online. Jadi dia sampai resign sih. Karena dia udah terlilitnya cukup dalam ya. Karena kan Ya. judi online sama pinjol tuh udah kayak kakak adik. Iya. Jadi Tapi kalau pinjol itu faktor kepepetnya lebih tinggi. Ya. Gitu kan. Tapi kalau menurut gue judi online ada faktor adiktifnya Ya. gitu. Nah kalau lo ngomongin faktor adiktifnya, memang kalau kita lihat nih, gue ambil dari CNN Indonesia Juni 2024, itu paling banyak lah ya, itu memang dari Instagram men. Instagram. Ya, dari Instagram terpaparnya. Itu kayak gimana tuh? Kepapar kayak short atau reels apa? Kayak ini dia lebih banyak mungkin short ya. Instagram tuh Reels. ya, sorry. Instagram terus kayak gacor bay, ini gue beli mobil sport bay dari ya gitulah, suhu apalah, ibaratnya dia langsung ngasih kemewahan, dia langsung ngasih kemudahan untuk mencapai titik itu dengan beraktivitas di kegiatan. Ya kalau dibilang sih mereka nggak langsung eksplisit judi online ya, tapi lebih ke arah sana. Dan itu sekitar, tadi bukan dari CNN tapi dari Data Books, itu 40, dia pakai survei nih. Jadi paling banyak tuh dari Instagram, terus kedua dari Facebook sama YouTube dengan konten yang nyaris sama. Terus sisanya di TikTok, Twitter gitu. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya apa sih alasan orang itu ikut judi online? Sebenarnya judi online ini kan sebenarnya hanya salah satu bentuk dari satu kata namanya judi gitu kan. Dan judi itu kan di beberapa negara itu sebenarnya legal. Yang paling populer kan sebenarnya kan Las Vegas. Kalau di Asia itu Hong Kong, termasuk juga Singapura. Ya. Jadi ketika gua di Singapura, cerita lucunya adalah gua tuh sempat didatengin sama satu orang yang dia bilang dia adalah perwakilan dari pemerintah untuk melakukan survei atas persepsi dan juga kebiasaan kita berjudi. Oke. Gitu. Jadi kan gue bilang ya gue nggak main judi. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Kita cuma pengen tahu, dan kita pengen tahu kenapa, apa alasan orang itu berjudi dan apa alasan orang itu tidak berjudi gitu. Dan dari situ pemerintah Singapura walaupun melegalkan judi atau gambling, tapi mereka juga
tidak ingin ini jadi satu fenomena sosial yang malah jadi merusak gitu loh. Karena orang kalau udah terlalu adiktif itu dia bisa tidak rasional gitu loh dalam misalnya udah saking adiktifnya uangnya udah habis, dia bisa kayak ngambil barang orang lah, jadi ngambil tabungannya dia gitu. Jadi itu yang dihindari, tapi tidak disangkal bahwa judi itu jadi pemasukan negara sebenarnya gitu. Oh iya kan ada pajaknya. Benar gitu. Nah, itu kan konteks negara yang legal, yang mereka sudah punya ekosistem yang terprotek lah gitu. Nah, Indonesia ini kan ilegal. Nah, yang ilegal ini kan justru tidak terlihat nih under the radar, underground apa segala macam gitu. Itu yang bahaya sih. Dan tadi lo bilang alasannya apa kenapa di judi itu? Jadi alasannya ada 4. Yang pertama adalah sosialisasi. Tadi kita ada grup WA nih. Oh iya, gitu arisan. Kan. Ada arisan gitu. Iya. Itu kan jadi kayak aktivitas menyenangkan gitu kan. Kita lakukan bersama-sama seru-seruan. Dengan nominal yang ya masih oke lah gitu. Misalnya ada menyambut event apa segala macam, itu sosial karena kita merasa itu social gathering. Yang kedua adalah financial reason. Itu adalah kemungkinan dapat uang kaget. Gitu. Karena yang namanya kayak tebak angka apa segala macam itu kita keluarin uangnya berapa sih gitu kan. Kalau di Singapura mungkin dolaran lah, berapa dolar di bawah $10. Tapi kalau dapat menang bisa dapat jutaan dolar gitu loh. Jadi kayak orang tuh suka dengan kemungkinan yang kecil. Kenapa? Karena gua keluarin uangnya ciprit, tapi kalau dapatnya gede gitu. Jadi financial reason. Kedua entertainment, karena ngerasa kayak adrenalinnya tuh terpacu ya kan. Makanya beberapa orang itu ada yang suka pacuan kuda. Karena sampai detik terakhir itu bisa berubah gitu loh. Dan itu kan kayak adrenalin rush kan gitu. Sama yang terakhir adalah untuk istilahnya gini, menenangkan diri atau mendistraksi. Jadi misalnya kita punya masalah nih. Kita punya masalah kerja, kita punya masalah hubungan, pengalihan gitu. Jadi mengalihkan attention kita, ngedistract kita dengan melakukan aktivitas ini gitu. Walaupun tidak dibenarkan juga ya, lo mengalihkan permasalahan dengan berjudi. Betul. Memang ada, kalau cowok biasanya ada cara lain, Bang. Baca buku. Tapi kalau yang kita bahas di judi online ini ini gue ambil juga dari Databooks ya. Jadi sebenarnya permainan apa sih yang kita bisa ngomongin terkait tadi nih ya? Judi online ini yang paling banyak nih judi slot. Nah itu apa sih Bang? Gue nggak nangkep tuh judi slot nih. Judi slot itu sebenarnya kayak lo tau nggak kalau di Las Vegas yang ada mesin pemutar, lo masukin koin, mesin putar, tak 7777. Iya. Nah lo dapet jackpot gitu loh. Jadi itu kayak atau kalau di Jepang tuh kayak pachinko tuh yang masukin bola-bola besi tuh, nanti keluar berapa gambar atau apa gitu. Itu judi slot ya. Ada live casino, mungkin ini kayak permainan kartu juga. Taruhan olahraga yang tadi kita bilang arisan. Tapi mungkin ini sifat arisannya lebih masif lagi ya. Terus kartu gosok berhadiah. Ini kayak zaman kita waktu kecil. Kayak kita abang ambil random. Yang gosok dapat apa? Lotre. Kalau lotre itu angka lah. Angka pasang angka. Taruhan e-sport. Ya itu juga ikut. Sama taruhan pacuan kuda itu termasuk. Gue agak-agak tertarik sama taruhan olahraga ini Bang. Tuh kan tertarik, tapi kayak memang kan gue suka NBA kan. Nah, dan gue langganan streaming NBA. Nah, streaming NBA itu beberapa itu disponsori oleh betting platform. Iya benar-benar. Kan sempat diprotes juga tuh. Iya, jadi tapi memang kayak itu menantang kita gitu loh. Kayak kita ngerasa kita yang paling ahli masalah basket. Kayak seolah menantang, kira-kira dia akan selisih poinnya berapa nih antara satu tim dengan tim lain. Terus kira-kira apakah misalnya LeBron James akan mencetak 30 poin. Nah, misalnya kita main statistik tuh, historically LeBron James kalau ngelawan tim misalnya Miami Heat gitu ya. Itu dia cetak berapa poin. Jadi kayak ada satu aspek betting atau judi, ada satu lagi aspek challenging, adrenalin rush itu gitu. Jadi dan itu industri yang sangat besar sekali gitu loh. Iya benar, tapi tadi yang kita bahas bahwa judi online ini yang menjadi meresahkan ya. Di Indonesia ya. Yang di Indonesia yang meresahkan karena kan satu ilegal. Benar. Mau apapun itu ilegal. Sama masalahnya di Indonesia kalau lo udah terjerat judi online ya, baik itu efeknya uang yang lo pakai, dananya juga dana udah kebutuhan rumah tangga atau enggak dana pinjol yang paling parah kan ya. Segala macam dan belum ada tuh sampai sekarang ya pengobatannya.
Yang kalau di luar negeri kalau tahu di Amerika lo kalau ada addicted alkohol ada hotline-nya. Iya, iya, iya. Addicted gambling ada hotline-nya. Oh, paham. Nah, jadi ini ada yang tadi source CNN Indonesia itu tuh untuk cara berhenti judi online. Satu, lo ngaku dulu deh terjerat judi online. Iya, iya. Jadi kayak lo step satunya tadi yang lo bilang, gue kan udah ngerti nih NBA segala macam. Terus misalnya teman kita atau siapapun itu gambling dan sampai parah ya Nick ya. Parahnya ya sampai keluarga berantakan segala macam. Lo harus mengakui dulu, itu nomor satu. Kedua, mencari bantuan kepada profesional. Oke. Nah ini bisalah ke psikolog atau siapapun lah yang benar-benar profesional. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia punya hotline nih. Oke. Karena ini udah darurat juga menurut gue. Ketiga, mencari hal yang jadi pemicu tadi sosial media. Oke. Lo ilangin dulu ya semua sosial media di handphone lo susah amat sih. Misalnya kalau kita terpengaruh teman ya udah Ya, lu jangan hilang dulu lo deh. gaul dulu yang lain lah. Tapi yang paling penting handphone lo ilangin dulu. Itu paling penting karena pemicunya dari handphone semua. Oke. Keempat, hindari pemicunya. Kelima, mengganti kebiasaan sehari-hari. Ya lo olahraga kek, lo kerja yang bener kek gitu loh ya. Terus mencari dukungan orang yang terdekat kalau masih ada. Ya kalau nggak masih ada ya profesional aja. Yeah. Karena lo pasti dihindari sama semua orang gue yakin. Sama punya tujuan realistis. Oke. Itu sih jadi kita udah ngebahas tadi ya. Jadi memang nggak semudah yang kita bacakan. Tapi seenggaknya dengan lo mengaku lo terjerat judi online tuh udah oke juga tuh. Buat pengobatan Gue awal. khawatirnya tuh ini kayak orang main sosial media gitu loh. Jadi kalau lu udah kan adiktif tuh kan nggak kerasa gitu loh bang. Iya, Kayak nggak berasa. sosial media itu reels atau TikTok 10 detik, 30 detik. Iya. Gitu kan kayak seru aja gitu, kayak scroll. Emang kayak judi online kalau gua ngelihat orang patternnya orang main ya nggak kerasa aja gitu. Main. Kadang kita kan kalau nganggur dikit kayak gelisah gitu, mesti ada yang dimainin nih gitu. Itu yang kayaknya apa ya? Tadi bener lu bilang sih, orang mesti sadar kalau ternyata gua lagi adiktif nih. Dan itu nggak ada masalah lo menyadari diri lo sendiri bahwa kayak gue nih misalnya addicted IG ya. Yeah. Lo hilang aja, lo coba beranikan otak lo ya. Lo uninstall aja. Coba lo beranikan aja. Misalnya lo uninstall sebulan, nanti nggak berasa. Lo alihin lagi lo install. Misalnya lo kayak gue nih, gue uninstall IG, gue buka tadi ya sosial media aplikasi untuk baca komik online. Yeah. Akhirnya gue kesana. Atau nggak gue tambahin OTT platform gue, gue kira nonton. Ya kan? Nah itu sebenarnya bisa. Bisa gak sih pemerintah tutup? Oh iya jangan buat rusuh dong. Tapi buat closing statement dulu deh dari gue nih. Gue tuh agak takut tuh kalau ngomongin kayak gitu-gitu nih. Satu deh, semua hal yang ilegal pasti punya dampak yang lebih parah. Ya. Semua hal yang ilegal termasuk judi online. Karena tadi ini akan impactnya udah pasti keluarga dan orang-orang terdekat lo. Daripada lo mau coba-coba udah pasti mendingan nggak usah dicoba. Iya. Ya dong. Karena udah pasti jelek kok. Udah kayak drugs lah. Udah gak ada nilai bagus ya. Jadi langsung aja nggak usah lo coba, hindari. Dan kalau temen lo ada yang kena kayak gini, cari bantuan profesional. Ya kalau gue mungkin terakhir ya setiap adiktif dari judi online ini kan pasti ada sebabnya kan. Ya. Masalah duit Ya. atau masalah, tapi kayaknya kebanyakan masalah ekonomi ya, karena Asumsinya iya. asumsinya masalah ekonomi kan. Jadi apa ya? Apa mungkin pemerintah juga kalau misalnya emang agak kesulitan gitu ya nutupin. Yang gue lebih apresiat ada tadi hotline sih. Gitu Hotline loh. aja. Jadi Kita berobat ke orang yang tepat. iya, anonimus lah, maksudnya nggak perlu sebutkan nama identitas, telepon aja random. Saya ada kesulitan untuk berhenti, terus nanti dari situ dengan pembicaraan ngobrol via telepon yang tidak yang anonim ya mungkin bisa ngebantu ngurangin gitu loh. Itu kayaknya itu lebih visible lah gitu. Ya. Moga-moga bisa terjadi lah ya, karena ini udah jadi darurat untuk orang Indonesia. Benar. Semoga bisa ngebantu teman-teman. Kita tetap semangat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye bye. Bye-bye.